misalkan yang berpengaruh itu adalah bagaimana misalkan lahirnya bahu misalkan. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau misalkan melihat secara konsep atau rasionalnya, pada saat kita mengetahui apakah si pasien ini mengalami kelainan letak, kelainan jalan lahir, kelainan misalkan HIS, sebetulnya itu bisa dilihat dari kemajuan persalinan. Untung yang ini. Ya, kemajuan persalinan. Jadi saling mempengaruhi. Jadi teteh-teteh hati-hati. Kalau kita mendapatkan pasien, kenapa kepala tidak turun-turun? Ya, jadi setiap ada komplikasi dalam persalinan, kita berpikir 3P dulu. Ya, apakah HIS-nya kurang kuat atau adekuat? Apakah dia jalan lahirnya tidak, misalkan kondusif, atau misalkan passengernya, bayinya besar, atau bayinya mengalami kelainan dan sebagainya. Hanya itu saja sebetulnya yang paling penting. Ya, selain tadi ya, misalkan faktor psikologis dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat terkait dengan HIS yang normal, kita harus memahami bahwa pada saat HIS itu memegang peranan penting. Karena kalau tidak ada HIS, ya, semua dari jalan lahir, dari misalkan jalan lahir sama penumpang atau bayi itu tidak bisa lahir, kan? Ya, bayi turun masuk itu terjadi hanya karena satu, HIS. Jadi HIS itu sangat penting. Ya, makanya kalau kita bicara tentang kelainan HIS, maka kita harus betul-betul berpikirnya secara kompleks. Ya, kenapa? Karena kita sebagai seorang bidan bisa mengalami atau mengobservasi kelainan dari HIS itu dari partograf. Ya, makanya hati-hati, partograf itu sebetulnya sebagai guidance bidan. Bagaimana guidance bidan itu misalkan mengarahkan kepada hal-hal yang menjadi ketidaknormalan. Ya, jadi itu yang penting. Jadi nanti teteh-teteh kalau misalkan praktek di rumah sakit atau praktek di PMP, tolong perhatikan. Jangan mengisi partograf itu kalau sudah selesai. Bayinya sudah lahir, baru kita isi, jangan. Ya, tapi dalam proses pengawasan kita isi. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar. Ya, dapat belajar sehingga kita bisa mempercayai pentingnya partograf itu diisi itu kenapa? Karena sebetulnya partograf itu adalah sebagai lembar observasi dan sebagai formulir untuk mendeteksi adanya kelainan. Ya, nah itu yang harus kita sampaikan. Nah, ini ya pengukuran kontraksi. Jadi kalau pengukuran kontraksi sebetulnya teman-teman nanti misalkan tolong observasi HIS-nya. Sebetulnya teteh tidak bisa mengobservasi secara objektif. Kenapa saya bilang secara objektif? Jadi langsung ya, gitu ya? Karena teteh menentukan mulai dari HIS sampai hilang HIS itu kadang-kadang berbeda-beda. Ya, kadang berbeda-beda. Bisa dia misalkan ngitungnya dari mulai misalkan sangat keras dan sebagainya. Nah, itu akan ini. Tapi sebetulnya ada yang lebih objektif lagi, di mana dia menghitung atau mengukurnya dengan menggunakan amplitude. Ya, menghitungnya dengan menggunakan mesin yang bisa merekam terkait dengan kontraksi. Jadi nanti akan kelihatan. Contohnya apa? EKG, CTG. CTG itu nanti akan melihat pada saat ada kontraksi, di situ nanti akan kelihatan di mana kuatnya kontraksi, bagaimana misalkan reaksi dari janin itu seperti apa. Ya, nah itu ya, tadi sudah disampaikan. Kita lihat kan, tadi saya sampaikan, Anda harus ingat bahwa dalam proses persalinan, ya, yang sangat penting dalam proses persalinan itu adalah tadi ya adanya HIS. Nah HIS ini tadi contoh ini teh, ini adalah mulut rahim atau serviks. Nah mulut rahim yang belum mengalami pendataran itu kurang lebih kalau kita ukur dengan pemeriksaan dalam itu luasnya atau panjangnya kurang lebih 4 cm. Ya, jadi teteh nanti makanya saya sampaikan tadi, kalau memungkinkan teteh bisa meraba mana sih yang namanya mulut rahim yang belum mengalami pendataran. Ya, karena pada saat terjadi proses persalinan, sebelum dia mengalami pembukaan, itu akan mengalami pendataran. Nah, jadi kalau misalkan dia
pendataran, belum ada pendataran sama sekali, kalau kita ukur panjangnya mulut rahim itu adalah 4 cm. 4 cm itu seberapa? Mungkin ini nih, setiga ruas dari jari kita. Ya. Kalau misalkan dikatakan serviks mengalami pendataran sebagian atau dikatakan pendatarannya 50%, mulut rahim itu panjangnya kurang lebih 2 cm. Ya. Jadi kalau kita ukur 2 cm itu mungkin seruas jari kita lebih sedikit. Ya. Dan ini dikatakan serviks sudah mendatar. Kalau serviks sudah mendatar 100%, maka di sini timbullah pembukaan. Ya. Karena sebelum terjadi pembukaan, maka serviks ini akan mengalami pendataran. Pendataran utuh, pendataran 50%, kemudian ini dikatakan 100% sudah mendatar, kemudian baru setelah mendatar ada pembukaan, baru dia misalkan terus membuka. Dan pada akhirnya nanti menjadi satu saluran antara uterus dengan jalan lahir atau dengan vagina. Malam jam 3 itu gede banget, gue takut sih ya. Kebangun sih. Langsung kayak gitu sih, udah lampu dimatikan. Ini ya, teman-teman tadi sebetulnya tidak salah juga. Pada saat misalkan kita bicara tentang his, ya betul, kita melihat dari kacamata partograf. Tapi kita tahu bahwa partograf itu, gitu ya, kalau misalkan kita bicara meskipun dihitung dalam fase aktif, ya, sebetulnya dikatakan misalkan tadi pembukaannya masih, jadi kalau kita gini, kita curiga nih, datang pasien, setelah di PD ternyata dia pembukaannya 4 atau 5 cm. Setelah kita ukur kontraksinya, misalkan dia masih 30 detik. Ini sampai ke sini nih. Kita observasi teh, kita mulai berpikir. Karena ini sudah pembukaan 5 cm, kekuatannya kok 30 detik, durasinya kok 30 detik. Kita ukur misalkan kuat tidaknya, dia ternyata tidak kuat. Kita harus berpikir, ada apa ini pada pasien? Apakah ini normal atau tidak? Pada saat kita menemukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tadi Teteh sudah menyampaikan bahwa pada saat misalkan salah satu yang menyebabkan kontraksi itu adalah pemenuhan dari ATP, energi. Ya. Jadi kita sebagai seorang bidan sebelum memberikan pengobatan, kita berikan dulu pemenuhan kebutuhan nutrisinya, kebutuhan cairannya. Ya. Kalau dia dalam fase laten, misalkan kita berikan makan, kalau dia sudah mampu, misalkan. Kalau fase aktif ya, berikan makanan yang mudah dicerna. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena tadi teman Anda sudah menyampaikan bahwa energi merupakan salah satu faktor yang bisa berpengaruh terhadap kontraksi. Ya, jadi kita koreksi dulu seperti itu, observasi. Ya, karena kita diberikan kesempatan pada saat mengisi partograf, kalau sudah melewati garis waspada, baru kita mempersiapkan rujukan, gitu kan ya. Nah, jadi kita itu harus tenang, gitu. Jangan buru-buru selalu mengambil keputusan. Lihat, kita bicaranya terkait dengan fase bagaimana proses persalinan. Ya, nah pada saat kala satu fase aktif, sebetulnya tadi disampaikan, his itu semakin kuat. Ya, jadi dikatakan tidak normal. Ya, kalau misalkan dia kekuatan hisnya itu adalah lebih atau sampai 60 detik sampai 90. Jadi kalau 60 itu sudah mengarah kepada ketidaknormal. Ya. Jadi Anda harus hati-hati. Tapi gimana Bu, ini udah 50. Nah, 50 dilihat. Oh, ini kuat banget si ibu itu 50 detik. Ya. Kemudian kita lihat kalau dia semakin kuat, logikanya his semakin kuat, maka dia berdampak pada penurunan kepala dan pembukaan. Kalau penurunan dan pembukaan dia misalkan inline, sesuai, itu normal. Ya. Nah, udah warning teh, udah 60 detik itu udah warning. Ya. Kalau dia sudah gawat janin itu atau suatu kegawatan, kalau dia terjadi lebih dari 90 detik. Tapi 60 itu sudah menunjukkan ketidaknormal. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya, nah lamanya
atau kekuatan berapa kalinya itu adalah 5 kali dalam 10 menit. Jadi kita harus hati-hati pada saat kita misalkan melakukan observasi, ya, observasi his, maka kita harus memahami kapan dikatakan dia efektif, kapan tidak. Efektivitas tidaknya dilihat dari partograf. Karena dari partograf itu nanti akan menggambarkan bagaimana penurunan, bagaimana pembukaan, dan bagaimana misalkan kontraksi. Nah, pada kala 2 sebetulnya di sini ada terjadi peningkatan. Ya, kekuatannya 60 mm Hg, frekuensinya 3 sampai 4 kali per menit, dan di sini ada refleks mengejar. Kenapa bisa hilang gitu-gitu? Enggak sih kayaknya, cuman dia nyampe pusing. Kenapa terjadi refleks mengejar? Kan kemarin sudah saya sampaikan. Kenapa dalam tanda kala 2, ini bukan tanda pasti ya, tanda kala 2 ada dorongan mengejar. Karena pada saat kepala ini masuk menekan ya bagian janin pada bagian misalkan dasar panggul, maka di situ akan ada rangsangan ingin mengedar. Mohon maaf gitu. Teteh misalkan mau buang air besar ya teh ya. Kenapa ada keinginan untuk mengedar? Karena maaf, si feses itu sudah ke dasar panggul, sudah menekan, sehingga ada keinginan mengedan. Coba teteh sekarang tidak ingin mengedan, teteh ke kamar mandi, hujan sampai keluar, misalkan mata keluar keringat, nggak bakalan keluar, buang air besar. Kenapa? Karena memang belum saatnya. Nah ini pun sama. Jadi di dasar panggul itu ada misalkan saraf yang pada saat dia tertekan itu adalah fisiologis, gitu ya, itu akan menyebabkan keinginan untuk menerang. Tapi itu bukan tanda pasti. Karena kalau kita bicara tanda pasti terjadinya pembukaan lengkap, kala 2 adalah pembukaan lengkap dan kepala sudah berada di dasar panggul. Nah, disinilah nanti ibu biasanya ada keinginan mengedan. Dan kontraksi otot dinding abdomen dan diafragma itu mulai berusaha. Jadi sebetulnya pada saat mengedan, si pasien mengedan, diafragma pun itu nanti akan ikut menekan. Kenapa? Coba teteh belajar mengedan. Diafragmanya itu kan, gitu kan? Itu akan mengalami kontraksi sebetulnya secara tidak langsung. Makanya hati-hati dalam proses persalinan, ya mungkin pasiennya mual karena motilasinya, pergerakan ususnya misalkan berkurang dan sebagainya. Nah itu ya. Nah pada kala 3 itu lebih cepat, lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ya, karena dalam kala 3 si his itu mulai menurun sebetulnya. Si otot rahim itu, si kapung uterus itu mulai kosong. Pada saat mulai kosong, maka dibutuhkan tenaga untuk memerasnya lebih kuat. Logikanya kenapa? Logikanya begini. Anda punya bola yang ditiup. Kalau bola ditiup itu adalah besar, kemudian kita tekan sedikit itu bisa pecah. Ya. Tapi kalau bola yang sudah ditiup, yang besar, kemudian kita kosongkan, pada saat Anda mau memecahkan bola itu akan lebih dibutuhkan kekuatan yang lebih kuat lagi kan. Nah ini pun sama. Dalam kala 3, ya, kekuatan his itu harus kuat. Kenapa? Karena rahim mulai mengecil, gitu ya, sehingga si otot ini nanti dia akan mengeluarkan tenaganya itu lebih kuat, ya. Dan bahkan ini adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya lepasnya plasenta, ya. Jadi lepasnya plasenta itu ya salah satunya terjadi karena adanya kontraksi dan ada pengosongan dari kapung uterus yang tiba-tiba, ya, sehingga dia menyebabkan terlepasnya plasenta. Nah ini ya, jadi kalau kita dikatakan tadi teteh, oh ini dia mengalami kelainan his, lihat pundan dominalnya di fundus bukan simetris. Apakah kontraksinya dia simetris sama pada daerah misalkan fundus? Makin lama apakah makin kuat, makin sering, relaksasinya baik? Karena kalau misalkan terus-terusan juga tidak baik, karena nanti bayi oksigenasasinya akan terkurang. Bila satu atau lebih tanda tersebut kita jumpai, maka itu dikatakan sebagai kelainan his atau inersia uterik.
Kelainan gizi itu kan tadi banyak. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi teteh-teteh pada saat mengobservasi kontraksi, ini yang harus kita perhatikan sebagai indikator apakah ini normal atau tidak. Ini ya, kalau kita lihat, ini aktivitas dari uterus. Ya, ini aktivitas uterus. Jadi sebetulnya dalam kehamilan itu, ya ini dari usia kehamilan, ini masa nifas. Ya, nah sebetulnya pada saat dia hamil, usia terutama 15 minggu, sebetulnya sudah terjadi peningkatan hormon. Ya, di situ udah mulai ada misalkan kadang peningkatan ini, tapi dia masih di bawah normal, di bawah 10. Ya, tapi menjelang dia usia kehamilan, misalkan dia 28 minggu, itu mulai ada kuat, ada peningkatan. Ya, nah baru misalkan dia dalam proses persalinan. Nah dalam proses persalinan ini aktivitas uterus itu sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat tadi ya, ini kala 1 kekuatannya misalkan amplitudenya sampai 40, ya kala 1 lanjut atau fase aktif itu sampai 60, kala 2 itu tetap 60, dan kala 3 dia bisa sampai puncaknya itu adalah kala 3. Ya, jadi kalau kita bicara his yang paling penting itu adalah di kala pengeluaran kala 2, kala 1, kala 2 dan kala 3, itu yang sangat penting. Kala 4 juga sebetulnya penting. Ya. Nah, ini pada postpartum dia mulai menurun lagi. Terus menurun 12 jam postpartum. Nah, jadi teteh harus hati-hati. Ada pasien bersalin. Ya. Dia ini misalkan baru 6 jam. Ibu mulas gitu ya. Nanti jangan mengatakan begini, oh itu mah normal, bukan ibu baru melahirkan. Jangan seperti itu dulu. Kita lihat. Ya, kita periksa tekanan darah, suhu, nadi, respirasi. Kenapa? Karena salah satu tanda dari yang namanya atoni uteri, terutama atoni uteri, itu biasanya pasiennya mengalami kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena pada saat atoni uteri atau misalkan kontraksinya kurang baik, ya, si kapung uterus itu nanti dipenuhi oleh gumpalan darah. Pada saat ada gumpalan darah yang memenuhi kapung uterus, maka di situ akan memberikan tekanan yang tidak nyaman, dan itu bisa menyebabkan mules. Ya, kalau pengalaman saya ya, saya selalu belajar pasien bersalin. Ibu mules, langsung saya letak di otak saya. Ini pasti ada perdarahan, benar? Coba nanti Anda lihat. Ya, makanya saya selalu begini kalau udah postpartum itu, ibu kumaha ayam mules saya? Oh ada bu, saya justru kalau nyebutkan ada ruas gitu. Kenapa? Karena pengalaman saya, kalau his itu ya pasti ada setelah postpartum. Tapi kalau pasiennya mengatakan mulesnya sangat, ini pasti ada perdarahan. Ya, bisa saja karena stolsen dan sebagainya. Itu yang paling penting. Nadi juga ada sama. Ya. Yang saya perhatikan yang paling mudah mengukur salah satu indikator terjadinya perdarahan itu adalah nadi. Ya, nadi itu objektif. Ya. Jadi kalau saya ada pasien postpartum, saya nyoba ke nadi, nadinya normal, 88, normal, bagus. Tapi kalau saya menemukan nadinya kecil, cepat, ini perdarahan langsung, benar perdarahan. Ya, nah, jadi saya harapkan teteh itu belajar dari pengalaman, karena terus terang aja, itu tidak bisa kita peroleh dari keilmuan, tapi kita peroleh dari belajar pada saat Anda mendapatkan kasus. Dan itu akan nempel di otak kita. Tidak akan lupa insya Allah. Nah, kita lihat. Sebetulnya tadi disampaikan, pada saat kita misalkan mengetahui adanya distosia atau adanya pemacetan, ya, dalam proses persalinan, kita bisa melihat permukaan serviks tidak melewati 3 cm sudah 8 jam. Jadi artinya, ya, kalau kala 1 fase laten, ya, terutama pada misalkan pada ibu postpartum, ibu intrapartum, jangan melebihi 8 jam. Kalau sudah melebihi 8 jam, itu kita mengevaluasi apakah kita tidak tepat menentukan apakah dia infartu atau tidak. Karena banyak seperti itu, Teh. Pasien datang
Karena udah ada his, oh dia infarto kelas 1 fase laten. Ternyata padahal dia belum masuk dalam proses persalinan. Nah, itu harus dipastikan, ya. Nah, ini. Frekuensi dan lamanya kontraksi kurang dari 3. Maka tadi kita berasumsi bahwa dikatakan his adekuat kalau lebih atau sama dengan 3 dengan durasi lebih dari 40. Ya, atau 40. Ini. Kenapa? Karena ini tadi tanda inersia uteri itu adalah kontraksinya kurang 3 per menit, ya. 3 kontraksi dan kurang dari 40 detik. Ya. Terjadinya inersia uteri tadi disampaikan. Inersia itu ada 2. Inersia primer dan inersia sekunder. Kalau inersia primer dari awal memang hisnya tidak baik. Tapi kalau inersia sekunder itu terjadi kelainan hisnya pada saat dia misalkan setelah kontraksinya bagus menjadi tidak baik. Nanti kita bisa melihat itu bisa karena apa terjadi seperti itu, ya. Dan kita juga bisa melihat kalau ada pasien kita pede, kok serviknya udim sih. Nah, itu hati-hati. Kalau servik udim berarti apa? Si servik itu mendapatkan tekanan tetapi dia tidak bisa turun, ya, bagian kepala, dan bisa menyebabkan fetal dan maternal distress, bahkan terjadi ruptur iminen atau ruptur mengancam atau ruptur uteri yang mengancam, ya. Pembukaan serviks lengkap tetapi kepala tetap pada posisi di dalam vagina walaupun ibu mengedan. Jadi kepalanya tidak turun, tidak ada putaran faksi luar, atau ini menunjukkan distosia bahu, tartar shine, ya, kepala terdorong keluar tetapi kembali lagi ke dalam vagina, ya, pada saat ibu berhenti mengedan, ya, itu dikatakan tartar shine. Ya, ini menunjukkan bahwa mengalami distosia. Maka ada yang mau ditanyakan? Shy, ketemu. Nah, ini lihat ya, Teh. Jadi ini adalah kontraksi uterus yang normal. Tadi disampaikan bahwa uterus mulai pada ini, ya, tanduk uterus. Ya, tanduk uterus itu adalah disebutnya itu adalah apa, tuba. Ya. Jadi dari sini, dari tanduk uterus atau dari ruda mater terus maju. Dia penuh ke sini. Ini berarti dia yang paling hisnya yang paling bagus. Ya, ini hisnya lebih dari 40 detik. Ini misalkan 20 sampai 40, ini adalah kurang dari 20 dan ini tidak ada. Seperti ini. Ya, ini dikatakan his yang normal. Ya. Nah, gambaran uterus ini ya tadi disampaikan. Ini ya, mengukur tekanan pada miom dan pada deretan gambar di atas menunjukkan bagian kontraksi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tekanannya. Jadi kalau kita lihat ini kan, ini dikatakan sebagai ruda mater atau sebagai tanduk, ya, tanduk uterus ini. Nah, ini adalah bagian dari SPR, ya. Ini bagian dari korpus. Nah, ini nanti akan kita lihat. Yang paling tinggi adalah di bagian fundus, terutama ruda mater. Ya. Jadi Tuhan itu sudah membuat kontraksi itu begitu efektif. Ya. Sehingga dia akan nanti menekan bayi itu masuk ke dalam intrauterin dan masuk ke dalam jalan. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan Teteh, penyebab inersia uteri. Tadi Teteh menyampaikan bahwa salah satunya disebabkan karena energi. Ya, kekurangan energi pada pasien siapa? Usia kehamilan terlalu muda, terlalu tua, gitu ya. Kemudian grande multi, faktor herediter, emosi, ya, ketakutan. Kemudian salah memimpin persalinan atau pemberian obat-obatan. Misalkan pasiennya mengalami kesakitan, diberikan kita obat nyeri. Obat nyerinya terlalu cepat kita berikan, itu bisa menyebabkan inersia uteri. Aku nitip 2000. Kelainan uterus, bikornu. Nah, bikornu itu begini, seperti love, ya, atau unikolon.
Jadi ada satu saluran, Ya kan, gitu ya. kita tuh nggak Kehamilan boleh postmatur kita itu juga bisa menyebabkan kita kerjain. hipotonik, Iya. peregangan rahim yang berlebihan pada kehamilan ganda. Nah, Anda hati-hati kalau ibu bersalin dengan kehamilan ganda atau gemeli, kita berpikir, Iya. ya, jangan-jangan nanti karena uterusnya terlalu lama diregang, ya, itu menyebabkan terjadinya inersia uter, karena dia terlalu kelelahan, ya, sehingga pada saat dia harusnya mengedan atau harusnya misalkan kontraksinya bagus, dia tidak mengalami kontraksi. Ya, itu. Ini sifat inersia tadi ya, singkat lemah, singkat, lebih jarang. Dilihat dari mana? Kurang dari 3, kekuatannya adalah kurang dari 40 detik, gitu ya. Lamanya tadi ya, lamanya kurang dari 40 detik dan kurang kuat. Ya, kelainan ini biasanya terletak dalam hal kontraksi uterus. Ya, jadi kontraksi uterus lebih singkat. Baru juga mulus udah hilang lagi. Dan kalau kita lihat ya, singkat, kita bisa melihat ya kontraksinya dia kuat atau tidak itu dengan cara diskusi sama pasien. Kalau saya sampaikan tadi, kalau pasien ditanya dia jempek, meringis, itu menunjukkan dia sudah mengalami his yang sangat kuat. Maaf, saya minum dulu. Kalau his yang sangat kuat, nah kita harus lihat kontraksinya, apakah dia kuat juga atau tidak. Ya, lakukan penilaian secara seksama untuk mengambil sikap. Jadi nggak boleh tergesa-gesa ya, tanya. Ini hisnya kurang, langsung dirujuk, jangan dulu. Kita lihat observasi, bayinya baik, ibunya baik, gitu ya. Kemudian kita lihat dulu observasi, berikan ibu nutrisi, ibu silakan minum. Misalkan kasih kita jus yang dari Arab, misalkan kurma, silakan, nggak apa-apa. Berikan energi dulu, ya. Jadi makanya kenapa di dalam kala 2, di dalam persalinan harus tinggi kalori, energi, ya. Contohnya apa? Tadi contohnya, ya, si kurma itu kan mengandung misalkan energi, juga mengandung dia misalkan jenis-jenis atau elektrolit yang dibutuhkan. Nah ini ya, pembagian inersia tadi ada inersia primer. Jadi kalau inersia primer memang sejak awal hisnya tidak baik, kurang kuat, kurang cepat, kurang lama. Dan inersia sekunder itu adalah kelemahannya timbul setelah ada mulainya hisnya bagus. His bagus, tapi lama-kelamaan dia menjadi kurang baik. Ini ya, itu. Ada yang mau ditanyakan? Dari hipotonik atau hipotonik? Oke. Tadi ada yang kedua adalah tetani. Tetan. Ya. Berarti tonus itu berasal dari tonus. Kalau kita bicara tonus berarti dia berasal dari kontraksi. Jadi kalau ada tetani uteri berarti di sini adalah uterusnya terus berkontraksi. Ya. Terlalu kuat, terlalu lama, terlalu sering, gitu ya. Hal ini menyebabkan persalinan, gitu ya, itu cepat sekali misalkan selesainya atau dalam kurun waktu misalkan kurang dari 3 jam. Aku berarti ke kamu. Tadi dikatakan sama Teteh, katakan sebagai persalinan presipitatus. Jadi persalinan presipitatus itu adalah persalinan yang cepat. Biasanya disebabkan karena his yang terlalu kuat, terlalu sering, terlalu cepat, ya, terlalu lama, dan itu bisa menyebabkan presipitatus. Apa presipitatus? Presipitatus itu adalah persalinan yang berlangsung 3 jam. Dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu hanya berlangsung 3 jam. Maka itu dikatakan sebagai persalinan presipitatus. Ya. Nah, ini komplikasinya, ya. Jadi kalau kita lihat inersia uteri itu bisa menyebabkan tadi tetani ya,
tetani uterus itu atau uterus yang terlalu kuat itu bisa menyebabkan tadi ada luka-luka. Saya melihat ya, luka-luka. Naon maksudnya luka-luka? Kan sebetulnya sederhana. Robekan jalan lahir. Kenapa bisa robekan jalan lahir? Anda bayangkan, si rahim itu terlalu kuat, terus dia nggak berhenti-berhenti, maka dia akan mengalami kelelahan, ya, luka jalan lahir atau pada serviks, pada vagina, bahkan pada perineum. Jadi teteh-teteh kalau misalkan nanti ada pasien, ya saya dulu pernah ada pasien dia pembukaan 2 cm, padahal dia primigrapidal 2 cm, tapi saya bilang ini pengalaman. Kali aja nanti Anda bisa menemukan pasien ini, terus hati-hati. Pada saat dia pembukaan 2 cm, saya pede, dia 2 cm. Tapi pada saat saya beginikan, dia tuh meow. Jadi dia tipis banget. Jadi seolah-olah pada saat dia 2 cm, tapi diginiin dia seperti lengkap gitu. Nah itu harus hati-hati. Ya, apalagi kalau ketubannya pecah. Ya. Sekarang saya tanya, ketuban dalam proses persalinan dia berfungsi sebagai apa, Teh? Siapa yang tahu? Kenapa pecah ketuban, Bre? Ketuban sebagai apa dalam proses persalinan? Ketuban sebagai ketuban. Pelindung. Karena yang kopin lah. Ketuban itu salah satu fungsi dalam proses persalinan itu adalah membuka jalan lahir, ya, salah satu fungsinya. Jadi kalau misalkan dia belum pecah, yang membuka jalan lahir itu diantaranya adalah air ketuban. Tapi kalau dia sudah pecah, yang digantikan itu adalah kepala janin. Ya, jadi Anda hati-hati. Ya. Jadi ini komplikasinya. Pada bayi dapat berdampak perdarahan pada kepala. Jadi kalau teteh ada pasien dengan precipitatus, itu harus cek vagina, ini kalau perlu kita inspek pulo, kalau apalagi kalau ada perdarahan, lihat inspek pulo. Lebih banyak inspek pulo itu lukanya itu adalah pada serviks atau pada vagina atau pada perineum. Ya, tidak ada perdarahan, kita lihat bayi. Kenapa? Bayi cenderung berisiko mengalami trauma. Kenapa trauma? Anda bayangkan atau Teh, si bayi masuk ke dalam panggul, dia cepet seret langsung lahir. Berarti kepala itu dar-der kan, dia masuk tung gitu ya. Nah itu harus hati-hati ya. Ini bisa menyebabkan perdarahan intrakranial karena bagian tersebut mengalami tekanan yang sangat kuat dalam waktu yang singkat. Ya, sedangkan pada daerah perut bagian bawah dapat menimbulkan tadi ya, lingkaran atau retraksi patologis atau lingkaran bandel. Ya, terutama pada pasien-pasien yang panggulnya sempit. Ligamen rotundum itu adalah ligamen yang mempertahankan posisi. Ya. Itu kalau kita raba dia itu sangat tegang. Gitu ya. Kenapa? Karena dia kan tegang, dia terus ya lama-kelamaan jadi mengalami penegangan. Dan pasien biasanya nyeri. Ini ciri khasnya. Tadi Teteh juga mengatakan, pasiennya adalah nyeri. Nyerinya dia tidak berkesudahan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, Anda nyeri kontraksi atau nyeri abdomen pada saat proses persalinan, hati-hati. Itu bisa karena tetani uteri atau bisa menjadi salah satu tanda ruptur uteri. Ruptur uteri juga nyeri yang sangat. Tapi kalau dia sudah ruptur, sudah robek uterusnya, nanti dia mengalami ini fase istirahat, nggak sakit. Tapi kalau nggak sakit justru perdarahan yang banyak, ya. Dan si janin bisa keluar dari uterus dan masuk menjadi organ abdomen. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga adalah inkoordinat uteri. Nah, aku tuh ngeliat Ya. yang Kati. Ada yang mau ditanyakan dulu Teh? Yang dari hipertonik? Dari ini dokter kompleks teh yang cuma 17 mah. Jangan Ini ya timnya. Oke, ya. Kalau tidak ada, kita lanjut inkoordinat. In, tidak, koordinat berarti koordinasi. Tadi disampaikan,
uterus itu bersifat simetris. Artinya apa? Simetris pada seluruh ini. Kalau dia kuat, di bawah lemah gitu teh. Nah, tapi kalau inkoordinasi atau in coordinate uterine action, itu adalah tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kontraksi uterus bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Jadi kalau inkoordinasi, kadang-kadang hisnya bagus di atas, keras. Kadang-kadang di bawah yang keras, di atas tidak. Ya, jadi kayak di pingpong. Dia keras di sana, udah ke bawah. Di bawah ternyata keras, dia ke atas, seperti itu. Ya, jadi dia kontraksinya itu tidak beragam dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Dan bersifat berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Tadi saya sampaikan. Kadang kuatnya di atas, kadang kuatnya di tengah, kadang misalkan dia di bawah, gitu ya. Nah, tonus otot uterus itu terus mengalami peningkatan di luar his. Jadi inkoordinat itu tadi kalau yang normal itu misalkan hisnya 3 kali dalam 10 menit. Tapi kalau inkoordinat itu kadang 2, kadang 3, tapi pasien kelihatan sakit. Ya. Nah, ini ya, itu harus hati-hati. Nah, akibat dari tonus otot uterus yang meningkat, ini menyebabkan nyeri yang lebih keras dan lama bagi ibu dan dapat juga menyebabkan terjadinya hipoksia. Ya, karena dia terus muncul, jadi tidak bisa kita menghitung waktunya. Kadang cepat, kadang lambat, kadang itu harus hati-hati. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Biasanya kita berikan sedatif. Ya. Jadi kalau teteh-teteh, misalkan ada pasien nih yang hisnya berlebihan, ya, kita coba si ibunya tahan pipis, ya, karena kontraksi kandung kemih bisa mengurangi terjadinya kontraksi. Kalau di rumah sakit biasanya langsung berikan sedatif, ya. Kenapa? Karena dengan diberikannya sedatif, kalau inkoordinat, ya, kalau kita lihat, saya lihat pengalaman. Kalau inkoordinat biasanya nggak usah diapa-apain teh. Jadi biasanya dokter memberikan obat sedatif, istirahatkan dulu aja. Kalau perlu pulangkan aja. Yang penting apa? Janin dan ibu bayi. Gitu ya. Dipulangkan saja. Justru kalau inkoordinat atau yang berlebihan, itu istirahatkan lebih dahulu. Biarkan dulu suku istirahat. Ya. Karena kalau misalkan terlalu kuat, terlalu sering, si otot itu nanti akan mengalami kelemahan. Jadi biarkan dulu istirahat. Ya. Nah, baru dia sudah masuk lagi ke dalam fase persalinan, baru kita lakukan asuh salin. Ya. Dan kadang-kadang kalau misalkan tidak berhasil dengan cara misalkan non operasi, baru kita lakukan biasanya dengan tes. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Karena tadi saya sampaikan bahaya yang paling mengancam pada pasien yang mengalami inkoordinat atau hipertonik itu adalah terjadinya ruptur uter. Ya, dan ruptur uter kadang-kadang bisa terjadi tiba-tiba. Ini ya. Ini adalah inkoordinat. Coba teteh lihat. Tadi disampaikan. Yang normal itu di sini nggak boleh ada his. Tapi ini begini. Kadang-kadang di rudal mater di atas. Kadang-kadang di sini di bagian SB. Di kiri kadang-kadang seperti ini. Dia ada di bagian atas dengan bawah. Tapi ini tidak kuat. Atau seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini nih teh. Tekanannya itu dia nih mengalami. SBR juga dia mengalami kontraksi, tapi memang kekuatannya rendah ya kalau SBR. Tapi tetap dia ada di bawah, ada di pinggir, kiri, kanan. Sebetulnya yang normal itu kan semuanya bersifat dia resultan, dia berstimulus. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kalau inkoordinat, kita perbaiki kak. Pasiennya kelelahan, pasang infus. Ya, kalau pasiennya kelelahan, pasang oksigen. Berikan cairan atau nutrisi yang mudah dicerna. Ya, kita upayakan pasien menerima proses persalinan. Kenapa? Karena bisa terjadi pasiennya mengalami stres. Kan tadi disampaikan oleh
Salah satu yang menyebabkan kelainan his itu adalah stres. Ini apa nih? Ya. Tanya pokoknya. Tanyakan aja nanti kasih babi. Nah, untuk inersia primer, ya, kita pastikan kalau setelah masuk dalam persalinan, maka kita evaluasi kemajuan persalinan. Jadi kalau misalkan inersia primer itu kan berarti dari awal dia hisnya kurang bagus ya, Iya, sang. kurang bagus. Kayak gini datang pasien, ini saya nanti teteh pasti nemuin pasien. Ini pengalaman saya. Pasien datang, ibu mules, gitu. Kan pengalaman itu sangat penting. Makanya saya sampaikan tadi teh, pada saat kita mendapatkan pasien, kita tulis di dalam hati kita. Pada saat kita tulis dalam hati kita, itu kita mudah untuk memanggil. Oh, ada pasien datang, ibu kenapa? Ibu mules-mules berapa hari, bu? Atas 2 hari. Pedelah sama saya. Pembukaannya 1 senti lebih. Ya. Oh iya, bu, atas ada pembukaan. Karena belum punya pengalaman. Si pasien kan nanyain, ibu kira-kira bersalinnya apa? Ada waktu ini ya, waktu masih boloh-bolohona ya, kan baru lulus. Ya, belum punya pengalaman. Kapan pembukaannya, bu? Saya lahir. Dia datang jam 7, saya hitung. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sore, bu. Si ibu dengan berbaik hati, wah dengan senang hatinya ya, karena mau bersalin jam 3. Datang lagi si ibu teh. Ibu beda, nah belum lahir wae saya teh. Ya, di PD. Ya, di PD pembukaannya masih 3, masih 2 gitu ya. Nah, itu hati-hati. Setelah dievaluasi ternyata apa? Oh, pasiennya grande multi. Neng mau Ya. tuh, Neng. Jadi teteh kalau ada pasien dengan keadaan dia fase laten, jangan buru-buru menentukan dia kemungkinan lahirnya berapa jam. Ya, jangan dulu kasih tahu seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi bisa saja, gitu ya, kita salah menentukan infartu atau memang pasien belum infartu. Ya, kenapa? Karena biasanya mulut rahim juga biasa terbuka teh. Kalau misalkan dia sudah anaknya grade multi atau multipiramid. Nah, itu ya. Jadi kalau pada inersia primer, tadi saya sampaikan datang pasien gitu ya, datang lagi, udah jam 9 teh, mulesnya masih gitu. Kita berikan sampaikan ibu, ya berdasarkan hasil pemeriksaan ini belum ada kemajuan. Tapi ibu nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Karena ini adalah awal persalinan. Kan mereka mau mengerti ya, salah satu fase laten, awal persalinan. Dan mulesnya belum kuat. Nanti ibu yang menentukan, misalkan his itu atau persalinan cepat atau tidaknya adalah kontraksi. Ibu sekarang silakan pulang dulu aja. Pulangin aja teh. Yang pasti tadi ibu baik, sehat, janin baik, sehat, dan tidak ada komplikasi. Pulangkan. Ya, ibu jangan punya pikiran apa-apa. Dan kita juga harus ada edukasi. Si pasiennya kalau dia pulang dengan pikiran, aduh, nah saya terlahir nanti dia stres. Kita sampaikan ibu pulang saja, ya, nanti istirahat. Jadi pulangkan saja, ya, diistirahatkan. Kalau perlu pasiennya misalkan merasa terganggu, diberikan sedatif. Ya, diistirahatkan, diberikan sedatif kalau memungkinkan. Tapi kalau misalkan masih sering adanya his atau dikatakan post labor, nah itu harus dipikirkan. Setelah 12 jam berikutnya, ya, his ada, tetapi tidak ada kemajuan persalinan, kita berpikir jangan-jangan ini kelainan his, ya. Tapi kita itu sudah berpikir kalau lebih dari 12 jam tidak ada kemajuan. Ya, perlu diingat juga bahwa kalau ada komplikasi bahwa persalinan tidak berlangsung, ya secara normal kita memikirkan bahwa persalinan itu diselesaikan dalam waktu 24 jam. Ya, seperti itu. Ini ya, pada inersia sekunder biasanya penilaian cermat apakah ada disproporsi. Jadi kalau inersia sekunder gini, kalau inersia sekunder itu logikanya dia bagus, tetapi dia pada saat misalkan pembukaannya semakin besar, justru semakin tidak ada. Nah, itu harus hati-hati ya. Itu bisa disebabkan karena terjadinya tadi, ya, terjadinya misalkan CPD. Ya, kalau CPD ya seperti itu. Ya, bila tidak ada CPD, ketuban dipecahkan dan beri pitoksin infus.
Ya, bila kemajuan persalinan kembali dalam 2 jam dan baik, maka tidak ada kemajuan persalinan diakhiri dengan seksi. Ya, jadi kalau misalkan kemajuan persalinan 2 jam misalkan setelah baik, ya tidak ada kemajuan, itu biasanya dipertimbangkan untuk dilakukan seksi. Atau pada akhir kala 1 atau pada kala 2 bila syarat evakuasi ekstraksi vakum ya atau forceps dipenuhi, maka persalinan dapat diakhiri dengan menggunakan persalinan 2. Kenapa? Kalau memang misalkan sudah masuk dalam pemumpaan lengkap. Karena kalau sudah pemumpaan lengkap tidak ada his, ya bagaimana bayi itu bisa lahir? Ya mau tidak mau berarti kita harus mempersikat kala 2 misalkan dengan menggunakan forceps atau dengan menggunakan vakum. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Takut ya. Kalau ibu udah ada SFM kan bisa bisa. Enggak ada yang mau ditanyakan? Rumah ada yang nanya sih biar ibu tuh Mau dikit. Biar ibu seneng ya. Tapi bingung nanya apa kalau ngerti. Karena kalau misalnya udah ngerti tuh, kita tuh ada yang nggak ngerti, tuh ditanyain. Kalau emang semuanya gak ngerti mah susah timbul pertanyaannya. Itu obat. Ayo semangat, jangan inersia. Iya itu. Ibunya on cam. Ada pertanyaan? Ya. Jadi Teteh tolong ya Teh harus aktif baca-baca. Ya harus aktif baca-baca, pelajari lagi hal-hal yang masih belum paham, belum ingat gitu ya. Karena di sekarang ini Teteh tinggal hanya merecall ya. Jadi baca-baca lagi, ada hal yang memang misalkan belum Anda pahami, ya kita harus belajar untuk memahami ya. Bagaimana misalkan hal tersebut atau belajar kita menjadi lebih baik. Kayaknya share screen lagi deh dia. Kayaknya mau share screen lagi. Oke. Jika tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Ya, berarti udah selesai ya. Ica mau nanya nggak? Bisa. Ini masih ada waktu ya, baru 1 jam. Padahal tadi Apakah kamu tau nggak? Itu 1 jam selanjutnya mau digunakan untuk buat resume ya Teh ya? Silakan Anda buat resume ya terkait dengan kelainan HIS dan Anda pahami. Kalau Anda ada yang tidak paham, Anda yang tidak mengerti, tolong Anda bertanya. Ya. Jadi jangan sampai Anda bingung ya dengan apa yang sudah disampaikan. Ya. Kenapa? Karena Teteh harus mulai mulai memikirkan ya terkait dengan asuhan-asuhan yang kurang ya. Di Word gitu? Ya, baik. Memang kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Nanti saya kirim ya Teh PPT-nya. Besok berarti masuk jam berapa ya Teh? Yang harus besok berarti ada 1 kali lagi ya. Berarti ada di kelas A 1 kali, di kelas B 1 kali ya Teh ya? Betul Ibu, di Ya. kelas A 1 kali. Jam berapa Teh? Nanti konfirmasi ke saya ya, ke grup. Besok sepertinya karena saya bentrok dengan CSL, jadi mohon maaf ya, kita masih Zoom ya Teh ya, masih Zoom menggunakan online. Jadi mohon maaf, berarti kita melanjutkan presentasi dari mudah-mudahan 2 kelompok selesai ya, yang 2 kelompok yang belum ini. Jadi kalau memungkinkan waktunya memanjang ya nggak apa-apa. Berarti kita mulai yang kelas pagi jam 8 ya sampai jam 10. Yang selanjutnya itu jam berapa ya Teh? Jam 1 ya kita Teh, Col. kita katanya jam 7 Mit.
Oh iya. Ih, gimana anjir atuh. Yang selanjutnya jam